Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati, NIM 12300200025 dari Prodi 1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 7 dari Fisika Kesehatan, yaitu perhitungan denyut jantung. Pengertian: denyut jantung merupakan ukuran yang objektif untuk menilai tingkat kemampuan tubuh dalam berolahraga. Untuk kesehatan, intensitas yang digunakan adalah 60% sampai 80% dari denyut jantung maksimal atau DJM. Detak jantung menjadi salah satu faktor yang bisa memprediksi risiko penyakit jantung. Perlu diwaspadai adalah ketika detak jantung itu tetap kencang meski dalam keadaan istirahat. Hal itu bisa menandakan jantung kita tetap bekerja keras untuk memompa aliran darah meski tak ada aktivitas fisik yang signifikan. Perhitungan denyut jantung dan menentukan tingkat intensitas aktivitas fisik berdasarkan persentase denyut jantung. Menghitung denyut jantung adalah hal yang mudah. Kamu hanya membutuhkan kemampuan berhitung dan sebuah stopwatch jika diperlukan, tapi tak kalah penting untuk memilih waktu terbaik saat menghitungnya. Melakukan perhitungan itu pada pagi hari atau setelah duduk sekitar 10 menit, itulah waktu ideal untuk menghitung detak jantung istirahat rata-rata. Caranya, raba nadi di pergelangan lengan tangan kiri bawah dengan 3 jari kanan. 2. Jangan gunakan ibu jari karena ibu jari memiliki denyut ringan yang dapat membingungkan saat menghitung. 3. Tekan lembut jari sampai kamu bisa merasakan denyut nadi di bawah jari tersebut. Kamu mungkin perlu mencari lokasi yang pas saat benar-benar merasakan denyutnya. 4. Hitung denyut nadi dalam waktu 10 detik, kemudian kalikan dengan 6 untuk mendapatkan angka denyut nadi per menit. Kamu dapat menghitung denyut nadi sebanyak 3 kali, kemudian mengambil rata-rata dari ketiganya untuk benar-benar yakin. Selanjutnya, jika seseorang ingin memantau tingkat aktivitas fisik atau menentukan porsi latihan fisik, maka denyut jantung merupakan indikator yang paling mudah digunakan. Frekuensinya dengan jantung yang dibahas dalam metode ini adalah hitungan menggunakan rumus Karvonen, di mana hitungan denyut jantung yang digunakan adalah persentase dari heart rate reserve antara denyut jantung istirahat dan denyut jantung maksimal. Perhitungan rumus Karvonen. Rumus Karvonen adalah salah satu yang terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan zona detak jantung dan ambang anaerobik. Menghitung zona denyut jantung dengan menggunakan formula Karvonen sangatlah mudah dan hanya membutuhkan beberapa menit. Berikut langkah-langkah yang harus digunakan. 1. Untuk menggunakan rumus ini, kita perlu mengetahui detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum. 2. Setelah perhitungan, kita akan memiliki zona denyut jantung dan ambang batas anaerobik yang dapat kita terapkan pada pelatihan. Penerapan zona dan ambang batas yang tetap bervariasi dalam setiap rencana pelatihan. Persyaratan yaitu 1. Untuk menghitung zona denyut jantung, kita perlu mengetahui detak jantung istirahat dan denyut jantung maksimum Anda. Cara perhitungan heart rate reserve. Formula Karvonen menggunakan heart rate reserve ini adalah angka ukuran kisaran antara detak jantung istirahat dan detak jantung maksimum. Untuk menghitungnya, yang perlu kita lakukan adalah mengurangi detak jantung istirahat dari detak jantung maksimum. HR reserve sama dengan HR max dikurangi resting. Kita perlu menghitung angka ini karena digunakan untuk menghitung zona denyut jantung. Target heart rate. Untuk menghitung zona denyut jantung, yang perlu kita lakukan adalah menambahkan detak jantung istirahat ke persentase tertentu. Cadangan denyut jantung ini adalah rumus. Rumus 1, HR target sama dengan HR reserve kali intensitas persen plus HR resting. Kedua yaitu jumlah intensitas ditentukan oleh formula Karvonen. Zona denyut jantung Karvonen.
Rumus Karphonen menentukan 5 zona berikut. Menggunakan 2 angka, 2 menentukan setiap zona ujung bawah dan yang lebih tinggi. 1. Zona 1 dibagi 50% dikurangi intensitas 60%. 2. Zona 2 dibagi 60% dikurangi intensitas 70%. 3. Zona 3 dibagi 70% dikurangi intensitas 80%. 4. Zona 4 dibagi 80% dikurangi intensitas 90%. 5. Zona 5 dibagi 90% dikurangi intensitas 100%. 6. 3 zona pertama adalah aerobik, 2 terakhir adalah anaerobik. Ambang batas anaerobik kita adalah sekitar 80% intensitas. Setelah kita menerapkan angka intensitas ini ke formula denyut jantung, target kita akan memiliki zona denyut jantung. Contoh, saya menghitung denyut jantung istirahat dan maksimum tadi pagi dengan menggunakan metode seperti yang saya jelaskan. Diketahui umur saya 19 tahun, denyut jantung istirahat 75 kali per menit. Denyut jantung maksimum 220 dikurangi 19 sama dengan 201 dikali per menit. Heart rate reserve, rumus HR reserve sama dengan HR max dikurangi HR resting. HR reserve sama dengan 201 dikurangi 75 sama dengan 126. Zona denyut jantung. Rumus zona 1 dibagi 50% dikurangi intensitas 60%. Zona 2 dibagi 60% dikurangi intensitas 70%. Zona 3 dibagi 70% dikurangi intensitas 80%. Zona 4 dibagi 80% dikurangi intensitas 90%. Zona 5 dibagi 90% dikurangi intensitas 100%. Selanjutnya 126 dikali 50% ditambah 75 sama dengan 138. 2 yaitu 126 dikali 60% tambah 75 sama dengan 151. 3. 126 dikali 70% ditambah 75 sama dengan 163. 4. 126 dikali 80% tambah 75 sama dengan 176. 5. 126 dikali 90% ditambah 75 sama dengan 188. 6. 126 dikali 100% tambah 75 sama dengan 201. Dan sekarang zona denyut jantung dapat didefinisikan. Zona 1 sama dengan 138 dikurangi 151. Zona 2 sama dengan 151 dikurangi 163. Zona 3 163 dikurangi 176. Zona 4 sama dengan 176 dikurangi 188. Zona 5 sama dengan 188 dikurangi 201. Hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Denyut jantung dikontrol oleh sistem saraf pusat yang menerima umpan balik dari reseptor sensorik yang berada pada dinding pembuluh darah. Peningkatan influx saraf dari batang otak ke saraf simpatik menyebabkan terjadinya penurunan diameter pembuluh darah perifer, meningkatkan volume secukupnya, dan meningkatkan frekuensi denyut nadi, yang berperan sangat penting dalam hal peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah menyebabkan terjadinya peningkatan aktivitas bereseptor dengan cara memberikan sinyal ke batang otak untuk segera mengurangi influx dari saraf simpatis. Selanjutnya yaitu peningkatan frekuensi denyut nadi bersama dengan peningkatan aktivitas saraf simpatik dan penurunan aktivitas saraf parasimpatik. Sebaliknya, penurunan frekuensi denyut nadi bersamaan dengan peningkatan aktivitas saraf parasimpatik dan penurunan aktivitas saraf parasimpatik.
Aktivitas dari saraf ini dikendalikan oleh sistem pengaturan yang terletak di batang otak, yaitu pusat kendali jantung. Semakin besar metabolisme dalam suatu organ, maka makin besar aliran darahnya. Hal ini menyebabkan kompensasi jantung mempercepat denyutnya dan memperbesar banyaknya aliran darah yang dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu aktivitas tubuh yang tinggi akan menyebabkan metabolisme tubuh semakin meningkat sehingga kebutuhan oksigen semakin besar dan frekuensi denyut nadi juga akan meningkat. Peningkatan aliran darah untuk mensuplai zat makanan dan oksigen ke jaringan otot akan terjadi jika aktivitas tubuh semakin tinggi sehingga jantung berkontraksi lebih cepat dan kuat yang akhirnya akan meningkatkan denyut nadi. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.